Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5681. Pergi ke JX Pharmaceutical? James bertanya tanpa sadar, lalu bertanya dengan heran, untuk apa kamu pergi ke JX Pharmaceutical? Ruslan berkata dengan sedikit gembira, seorang teman membantu saya dan Belina dengan entry percobaan. Dia tampaknya ada hubungannya dengan para eksekutif senior JX Pharmaceutical. Aku sudah memintanya untuk memberi Jimmy kuota, dan dia setuju. Kita bergegas ke sana untuk menghubunginya, dan kamu juga harus membawa Jimmy ke sana. Ayo pergi. James tidak percaya apa yang didengarnya, dan bertanya dengan bingung, bukankah kalian berdua sudah diusir oleh mereka? Jimmy tidak bisa memenuhi standar poin mereka. Apa asal-usul temanmu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Ruslan mengatakan, saya tidak tahu asal-usulnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Liang Wei dari JX Pharmaceutical. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengenal Tuan Wei, saya merasa dia tidak bercanda dengan kita. Jadi saya cukup yakin tentang masalah ini. Bagaimana mungkin, kata James dengan sangat serius, Ruslan, kamu tidak tahu banyak cerita orang dalam tentang JX Pharmaceutical. Saya mengerti, tapi saya bisa memberitahu Anda dengan jelas bahwa Liang Pun hanyalah juru bicara bos di balik JX Pharmaceutical. Dan dia sama sekali tidak berani membuka pintu belakang kepada siapapun dalam masalah ini. Ruslan mengatakan, tapi dia bilang dia sangat tulus, saya merasa dia benar-benar tidak bercanda dengan kita. Ngomong-ngomong, kamu ada di Aurous Hill, dan kami sudah kembali, bawa Jimmy untuk mencoba bersama kami, meskipun tidak berhasil, tidak ada ruginya. James ragu sejenak, lalu bertanya, Ruslan, siapa nama temanmu? Bagaimana kamu bertemu dengannya? Ruslan berkata, namanya Linye, dan kami bertemu saat mendaki. Linye? James bahkan lebih terkejut. Jika orang yang kau kenal bernama Charlie, maka masalah ini seharusnya baik-baik saja. Tapi Linye, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Setelah berkata demikian, dia lalu bertanya, berapa umur Linye yang kamu sebutkan itu? Ruslan berkata, sepertinya dia baru berusia awal 20-an. James bergumam dengan suara rendah dan sedikit kecewa. Di awal usia 20-an, kalau begitu tidak terlihat seperti Charlie, Charlie hampir berusia 30 tahun. Ruslan berkata kepadanya, Tuan Smith, bagaimana kondisi Jimmy? Tidak terlalu bagus. Kata James dengan nada yang sangat merendahkan, dokter di Aurous Hill bilang sel kankernya sudah menyebar ke banyak tempat. Organ dan sel kankernya sudah agak kebal terhadap obat kemoterapi. Setelah menjalani kemoterapi ini, jika tidak banyak perbaikan, saya khawatir kita hanya bisa menggunakan terapi paliatif. Karena pada dasarnya ini adalah tahap akhir. Ruslan bertanya, di mana Jimmy sekarang? Apakah dia di gereja bersamamu? Tidak. Kata James, Jimmy sedang menjalani kemoterapi di bangsal harian Rumah Sakit Rakyat Aurous Hill, dan ibunya ada bersamanya. Ruslan bertanya dengan heran, istrimu juga ada di sini? Ya. Kata James, dia menyelesaikan urusannya di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, menjual rumahnya, dan kemudian bersama putrinya datang ke sini baru-baru ini. Kedua anak itu telah dipercayakan kepadanya untuk diurus, dan saya terutama berfokus pada kegiatan amal. Ruslan mendesah pelan dan bertanya kepadanya, kalau begitu, Tuan Smith, apakah Anda akan membawa Jimmy ke sini? Kalau Anda datang bersama, saya menunggu Anda di gerbang JX Pharmaceutical. James merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, lebih baik mempercayai apa yang kamu miliki daripada mempercayai apa yang tidak kamu miliki. Baiklah, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemput Jimmy sekarang, lalu pergi ke JX. Sampai jumpa di pintu masuk. Ruslan berkata, tidak masalah, mari kita bertemu di pintu masuk. Kemudian Ruslan mendesak, ngomong-ngomong, Tuan Smith, teman saya mengatakan bahwa ini adalah operasi khusus sampai batas tertentu. Jangan katakan apapun. James berkata tanpa ragu, saya mengerti. James menutup telepon dan berkata kepada teman-temannya di gereja, saya ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi saya permisi dulu. Kebanyakan teman di gereja tersebut berasal dari Amerika Serikat seperti Smith, dan beberapa dari mereka datang ke Aurous Hill lebih awal. Karena keyakinan agama, mereka segera berkenalan satu sama lain di gereja. Dan kemudian memulai beberapa kegiatan amal kecil bersama dengan gereja. James juga seorang Kristen. Setelah membawa putranya ke Aurous Hill, ia secara naluriah menemukan gereja dan berkenalan dengan semua orang. Beberapa orang mengetahui tentang kondisinya,
dan mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra yang sakit parah dan saat ini sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Namun, dikatakan bahwa itu hanyalah penundaan dalam proses kematian. Secara keseluruhan, putra Smith sudah kehabisan waktu. Jadi, mendengar bahwa Smith akan meninggalkan sesuatu. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, "James, ada yang salah? Butuh bantuan kami?" James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjemput anakku, lalu pergi ke JX untuk mencoba peruntungan di apotek dan melihat apakah ada peluang." Pria itu mengangguk dan berkata, "Jika Anda butuh bantuan apapun, silakan hubungi kami kapan saja." "Baiklah," jawab James, bergegas meninggalkan gereja, dan naik taksi ke rumah sakit rakyat. Ketika mereka datang ke Aurose Hill, mereka pertama kali membawa anak mereka dan membuat berkas di rumah sakit rakyat Aurose Hill. Dan kemudian mulai menggunakan aturan yang sama seperti di Amerika Serikat untuk kemoterapi di sini. Awalnya, dia tinggal di hotel dekat rumah sakit dan menunggu istrinya, Jenny. Setelah mengatur segalanya di Amerika Serikat dan bergegas ke Aurose Hill bersama putri mereka, mereka menyewa rumah di dekat rumah sakit. James mengikuti saran Charlie dan sibuk melakukan kegiatan amal di Aurose Hill setiap hari. Istrinya, sesuai dengan persyaratan rumah sakit, membawa anak itu ke rumah sakit ketika kemoterapi dan pemeriksaan diperlukan. Kanker Jimmy pada dasarnya sudah memasuki stadium terminal. Obat kemoterapi yang digunakan saat ini adalah yang terbaik dan terbaru di pasaran. Namun demikian, mereka tidak dapat menyembuhkan kanker. Yang dapat dilakukan adalah menunda penyebaran sel kanker sebisa mungkin. Bagi pasien kanker, hasil terbaik adalah menemukan karsinoma in situ, yang dapat disembuhkan sepenuhnya setelah reseksi. Jika kanker telah menyebar, hasil terbaik adalah menemukan obat-obatan target yang tersedia. Namun, setiap orang memiliki gen yang berbeda. Beberapa orang cukup beruntung untuk menemukan target obat yang ditargetkan dalam gen mereka. Dan mereka dapat mengandalkan obat-obatan yang ditargetkan untuk mencapai efek terapeutik yang sangat baik. Bab 5682. Beberapa orang tidak beruntung dan tidak dapat menemukan target apapun dalam gen mereka, sehingga mereka tidak dapat diobati dengan obat yang ditargetkan. Karena tidak tersedianya obat yang ditargetkan, yang tersisa hanyalah kemoterapi dan radioterapi tradisional. Dalam situasi saat ini, bagi Jimmy, kemoterapi merupakan penghalang terakhir, tetapi James sangat yakin bahwa penghalang terakhir ini sudah terancam, dan penghalang ini mungkin hanya bertahan beberapa bulan saja. James tiba di bangsal rawat inap rumah sakit dengan mudah. Saat itu, di setiap tempat tidur bangsal, terbaring seorang pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Di antara pasien kanker ini, Jimmy adalah yang termuda. Awalnya, ada seorang anak berusia 5 tahun yang menderita leukemia stadium akhir. Beberapa waktu lalu, anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari JX Pharmaceutical, mendapatkan tempat untuk uji klinis, dan dipindahkan ke laboratorium internal JX Pharmaceutical untuk menjalani perawatan. Saat itu James merasa sangat iri, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut sistem poin JX Pharmaceutical, anak-anak dengan usia muda, gejala parah, dan kesulitan keluarga seringkali diprioritaskan untuk dipilih. Saat itu, Jimmy sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya sudah kurus kering, rambutnya rontok semua, dan ia tampak sangat rapuh. Saat itu, matanya sedikit terpejam, dan ia tampak tertidur. Istri James, Jane James, sedang duduk lelah di bangku di samping tempat tidur. Melihat suaminya datang, dia bertanya dengan heran. "James, kenapa kamu di sini? Bukankah gereja akan menyiapkan bantuan untuk para tunawisma sore ini?" James tidak menjawab pertanyaannya, tetapi melihat ke arah anak di tempat tidur dan bertanya padanya, "Apakah Jimmy sedang tidur?" Jenny mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tertekan, "Muntahnya makin parah." Dokter menambahkan beberapa obat antiemetik ke obat kemoterapinya, tetapi obat baru yang ditambahkan itu akan membuatnya mengantuk. Sambil berkata, dengan mata merah, Jenny berkata dengan suara rendah, "Smith, hasil CT yang ditingkatkan keluar 2 hari yang lalu. Sel kanker Jimmy masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya tidak menunjukkan perbaikan." Dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya mulai memburuk dengan cepat. Penurunan itu seperti lift yang jatuh tak terkendali dari ketinggian. Obat kemoterapi hampir tidak bisa memperlambat laju kejatuhannya, tetapi paling lama, itu berlangsung dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan, dan sulit untuk mencapai bahkan 3 bulan. Pada titik ini, Jenny menutupi wajahnya dan menangis. James buru-buru melangkah maju untuk memeluknya, dan menghiburnya dengan suara rendah.
Jangan menangis, mungkin ada kesempatan lain. Jenny menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak ingin lagi menggantungkan harapan secara membabi buta. Aku jadi berpikir, apakah sebaiknya kita hentikan kemoterapi Jimmy dan membawanya kembali ke Amerika Serikat untuk beberapa bulan ke depan. Kakek neneknya, kakeknya, dan nenek dari pihak ibunya semuanya sedang menunggu untuk menemuinya. Kembali ke Amerika Serikat setidaknya bisa menyelamatkannya dari kematian yang jauh dari keluarga. James berkata, sekarang masih ada satu kesempatan terakhir. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan kesempatan ini akan berhasil, tetapi selama masih ada kesempatan, itu pasti jauh lebih baik daripada tidak ada kesempatan sama sekali. Sambil berkata demikian, dia berkata kepada Jenny, biarkan perawat menarik jarum suntik Jimmy, aku akan mengeluarkannya. Jenny bertanya dengan heran, kamu mau membawanya kemana? James ingat bahwa Ruslan telah mengatakan kepadanya untuk tidak mengungkapkannya kepada dunia luar, jadi dia berkata, jangan banyak tanya dulu, aku sudah berjanji pada pihak lain untuk tidak bicara omong kosong. Tapi jangan khawatir, jika ada hasilnya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Jenny tidak dapat mengerti mengapa suaminya tiba-tiba ingin membawa putranya keluar. Meski putranya sedang sekarat, ia masih menganggap kemoterapi sebagai jalan terakhir bagi putranya. Melihat suaminya hendak membawa anaknya keluar tanpa menunggu putranya selesai kemoterapi, dia segera menghentikannya dan berkata, kamu gila? Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai kemoterapi anak itu selesai. James melambaikan tangannya, aku tidak sabar, aku akan mengalahkannya sekarang. Seperti yang dia katakan sebelum Jenny menekan bel panggilan. Dia melangkah maju dan mencabut jarum infus putranya, lalu menggendong putranya yang sedang tidur dan berjalan keluar. Terkejut dan marah, Jenny mengejarnya sampai keluar, dan menegur dari belakang. James, kau turunkan Jimmy. Dia masih punya setengah obat kemoterapi. Dan kau akan membunuhnya seperti ini. James tidak berbicara, dan tanah di bawah kakinya semakin menjauh dengan cepat dan dia berlari keluar rumah sakit seolah-olah melarikan diri. Jenny buru-buru mengusirnya keluar dari rumah sakit. Ketika melihat James menghentikan mobil di pintu, ia menghentakkan kakinya dengan marah, lalu menangis dan bertanya. James, apa yang kau lakukan? Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengolok-olok hidup putramu. Saat itu, sebuah taksi berhenti di depan James. Ia hendak masuk ke mobil sambil menggendong putranya. Melihat istrinya menangis seperti hujan, dia ragu sejenak, berbalik, dan berkata di telinganya. Seorang teman menelepon dan mengatakan bahwa dia dapat membantu Jimmy memenangkan kuota uji klinis untuk uji coba JX. Saya masih belum yakin apakah masalah ini benar atau apakah akan berhasil. Tapi pihak lain bilang masalah ini bukan hal yang mustahil. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu dengan jelas di rumah sakit. Mendengar ini, Jenny terkejut dan bertanya, benarkah? James, apa semua yang kau katakan benar? Jimmy benar-benar bisa mendapatkan kuota untuk uji klinis? James berkata di telinganya, sayang, semuanya masih belum diketahui, jadi kamu tidak perlu terlalu bersemangat atau gugup, tetap tenang dan bersiaplah untuk menjemput gadis itu dari sekolah. Jika ini terjadi, aku akan memberitahumu, lalu kita akan mencari tempat untuk merayakannya. Kalau gagal, aku akan membawa Jimmy kembali untuk kemoterapi sesegera mungkin. Kamu jaga anak itu dan jangan khawatir. Jenny mengangguk cepat, lalu berkata, oke. Kalau begitu, kamu bawa Jimmy ke sana dulu, aku tunggu kabarmu. James mengecup kening istrinya dengan kuat, lalu berbalik dan masuk ke dalam taksi, lalu berkata kepada sopirnya. Hai, silakan ke JX Pharmaceutical. Tingkat kerahasiaan JX Pharmaceutical saat ini sebanding dengan institusi militer. Karena sebelumnya sudah banyak terjadi kasus percobaan pencurian formula pil JX, maka pihak kepolisian Auros Hill telah menetapkan wilayah sekitar JX Pharmaceutical sebagai daerah pengawasan. Area kontrol ini setara dengan menciptakan zona penyangga buatan untuk JX Pharmaceutical. Di zona tersebut, tidak hanya ada patroli polisi setiap saat, tetapi juga tidak ada kendaraan yang diizinkan berhenti sementara. Begitu mereka berhenti, polisi akan maju untuk membujuk mereka pergi. Satu-satunya tempat yang dapat didekati orang luar adalah pintu masuk utama JX Pharmaceutical. Di sini, semua pengunjung harus menunjukkan identitas mereka untuk pendaftaran, dan staf internal JX Pharmaceutical harus datang menjemput mereka sebelum mereka dapat membawa orang masuk. Karena gerbangnya dijaga oleh petugas keamanan dan juga dijaga oleh polisi, maka kalau ada orang luar yang datang ke sini, tidak bisa masuk tanpa membuat janji terlebih dahulu.
Ketika James naik taksi dan turun di pintu, Ruslan dan Belina baru saja tiba. Melihat James, Ruslan tersenyum terkejut dan berkata, "Tuan Smith, kita bertemu lagi. Sampai jumpa lagi." James tersenyum tipis dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang hiking?" "Bagus sekali," kata Ruslan sambil tersenyum, "berjalan-jalan dan melihat lebih banyak sebelum kau kehilangan kemampuan untuk bergerak." James mengangguk, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. "Ruslan, apakah yang kamu katakan di telepon itu benar?" Ruslan mengeluarkan ponselnya, melihat nomor telepon Charlie, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, "Jika itu benar, Anda akan tahu setelah saya menelepon." Tepat setelah selesai berbicara, dua petugas keamanan maju, dan salah satu dari mereka bertanya, "Hei, apakah Anda punya janji? Jika Anda tidak punya janji, Anda tidak bisa tinggal lama. Silakan mundur keluar garis polisi." Ruslan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon, dan teman saya sudah membuat janji dengan Presiden Wei Anda." Petugas keamanan itu sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu, "Apakah Tuan Wei sudah membuat janji? Rasanya tidak mungkin, kan? Tuan Wei sudah berhenti menerima tamu akhir-akhir ini, dan semua yang mengaku datang untuk menemui Tuan Wei pada dasarnya sudah dibujuk untuk pergi." Ruslan berkata, "Secara spesifik saya tidak tahu situasinya. Bisakah Anda mengizinkan saya menelepon terlebih dahulu?" Petugas keamanan itu mengangguk dan berkata, "Boleh saja menelepon, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama, karena kami juga punya peraturan di sini." "Baiklah." Ruslan juga tahu bahwa penjaga keamanan itu melakukan tugasnya, dia tentu saja tidak bisa menimbulkan masalah bagi orang lain, jadi dia berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera baik-baik saja." Setelah itu, dia menekan tombol panggilan dan menelepon Charlie. Jantung Ruslan berdebar kencang ketika bunyi, "Bip," tanda panggilan dijawab terdengar dari telepon. Meskipun jauh di dalam hatinya dia tidak percaya Charlie akan mengolok-oloknya dengan hal seperti itu. Namun saat ini, dia benar-benar khawatir kalau tidak ada yang menjawab panggilannya, atau pihak lain akan langsung menutup telepon. Saat ini, Charlie masih dalam perjalanan ke Pole. Ketika dia menerima telepon dari orang asing, dia menduga itu Ruslan. Benar saja, begitu telepon tersambung, suara Ruslan yang terengah-engah terdengar. "Hah? Linye, ini aku, Ruslan. Aku sudah sampai di JX Pharmaceutical." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus. Tunggu sebentar, aku akan menelepon Liang sekarang." Ruslan sedikit khawatir dan berkata dengan nada bersyukur, "Maaf atas ketidaknyamananmu, Linye." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir." Setelah itu, dia menutup telepon Ruslan dan menelepon Liang. Telepon berdering 2 kali, dan suara Liang terdengar. "Tuan Wade, apa perintahnya?" Charlie bertanya kepadanya, "Liang, apakah kuota uji klinis untuk pil pembaruan JX sudah diselesaikan?" Liang buru-buru berkata, "Tuan Wade, masih ada kuota terakhir, totalnya 50 orang. Dan mereka sedang mengevaluasi dengan cepat. Peringkat poin akhir diperkirakan akan dirilis dalam 2 hari, dan nama-nama lengkap terakhir akan ditentukan saat itu." "Oke." Charlie tersenyum tipis, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, alasan aku meneleponmu adalah karena aku ingin kamu menambahkan 3 kuota. Namun mereka datang secara terpisah dan tidak mengganggu kuota sebenarnya." Liang bertanya, "Tuan Wade, apakah maksud Anda kelompok terakhir harus berjumlah 53 orang?" Charlie bersenandung, "Ya." Liang berkata, "Tuan Wade, dosis obatnya sudah tepat sekarang, dan tidak ada cara untuk menyamakan dosis untuk 3 orang tambahan. Jika kita mengencarkan sebagian obat dari 50 orang lainnya, dapatkah kita membaginya menjadi 53 bagian?" "Tidak perlu," kata Charlie dengan santai, "setelah kalian membawa mereka bertiga ke perawatan, mereka harus diberikan pengobatan sesuai dengan aturan pengobatan yang biasa. Saya pergi keluar kota selama beberapa hari terakhir, dan saya akan memberikan obat yang kurang saat saya kembali 2 hari lagi." Liang tidak memikirkannya. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Wade." Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, mereka bertiga sudah di gerbang sekarang, kamu bisa pergi dan menjemput mereka sendiri. Yang satu bernama Ruslan dan yang satunya Belina. Yang ketiga adalah kenalan lamamu, James dari FDAS. Bab 5683. James Smith?" Liang tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tuan Wade, saya berani bertanya, mengapa Anda membukanya?" Charlie tersenyum dan berkata,
tepat ketika dia secara tidak sengaja memicu hadiah tersembunyi. Saya pernah bilang ke dia kalau dia benar-benar bisa beramal dengan sepenuh hatinya tanpa meminta imbalan apapun. Jacques Parmaceuticals mungkin memberinya kesempatan. Kali ini hapus saja kata mungkin. Liang berkata tanpa ragu mengatakan. Baiklah, Tuan Wade, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Charlie berkata, dua lainnya adalah anak muda yang kebetulan saya temui. Dan mereka ditakdirkan untuk bersamaku, jadi kamu bisa mengaturnya bersama. Charlie menginstruksikan lagi, namun setelah Anda menerima pasien, Anda menempatkan putra James di bangsal anak-anak dan mengisolasinya dari kedua anak lainnya. Jangan biarkan mereka berdua tahu identitasku, tapi kamu bisa mencari kesempatan untuk menjelaskan James secara pribadi. Aku jelas tidak bisa memberikan bantuan ini dalam keadaan linglung. Biarkan anak tua ini tahu siapa yang memberi kesempatan. Liang segera berkata, saya mengerti Tuan Wade. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya secara jelas kepadanya secara langsung. Setelah selesai berbicara, Liang teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Tuan Wade, setelah aku bertemu James kali ini, apakah Anda ingin saya memberitahu dia identitas asli Anda? Charlie bersenandung dan berkata, katakan padanya dengan jujur. Saya hanya berencana untuk membawa anak laki-laki tua ini untuk saya gunakan sendiri di masa depan. Kali ini aku akan langsung merekrutnya ke dalam kelompok. Liang bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda menginginkan James? Apakah dia mau bekerja sama dengan kita? Charlie berkata, bukan hanya kerja sama, saya ingin dia bergabung dengan kami dan menjadi anggota JX Parmaceuticals. Berbicara, Charlie berkata lagi, dia telah mengundurkan diri dari FDA. Tidak mungkin dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau dalam posisi seperti direktur. Jadi, sudah pasti tidak mungkin untuk kembali ke FDA. Bagaimanapun, dia telah bekerja di FDA selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya memiliki koneksi yang sangat dalam organisasi dan industri farmasi Amerika Utara. Namun yang lebih penting, ia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aturan main di seluruh FDA dan bidang farmasi Amerika Utara. Maka dia pasti akan membantu JX Parmaceuticals menguasai pasar Amerika Utara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah mendengar ini, Liang berkata dengan gembira, Tuan Wade benar. Jika kita ingin membuka situasi di Amerika Utara, James benar-benar kandidat terbaik kita. Charlie berkata, ketika kamu bertemu dengannya, beritahu dia identitasku dan apa saja yang dipertaruhkan. Lalu katakan padanya, aku akan meluangkan waktu untuk menemuinya saat aku kembali beberapa hari lagi. Liang segera berkata, baiklah, Tuan Wade, saya pasti akan menyampaikannya kepadanya. Pada saat ini, Ruslan, Belina, dan James di luar pintu sudah menunggu dengan cemas. Bahkan sekarang mereka belum yakin apakah masalah ini dapat dipercaya atau tidak. Dan mereka semua tahu bahwa masalah ini dapat dipercaya atau tidak. Hal ini berhubungan langsung dengan kehidupan 3 pasien kanker. Jadi semua orang sangat gugup. Petugas keamanan menunggu beberapa saat, dan ketika tidak ada seorang pun yang keluar untuk menjemput mereka, dia melangkah maju dan berkata, 3, batas waktumu sudah habis, silakan keluar dari barisan dan tunggu. Ruslan buru-buru berkata, tunggu sebentar, diperkirakan seseorang akan segera datang menjemput kita. Petugas keamanan berkata dengan serius, waktunya telah tiba, dan 3 langkah di luar garis polisi tidak akan mengganggu penantian Anda. Ketika orang yang menjemputmu datang, aku akan mengizinkanmu masuk. Bab 5684. Ruslan tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tunggu di luar barisan dulu. Begitu kata-kata itu terucap, seorang pria berkata, Kapten San, ini teman-temanku, biarkan mereka masuk. Beberapa orang menoleh untuk melihat. Hanya untuk menyadari bahwa orang yang berbicara ternyata adalah manajer umum JX Parmaceuticals, Liang Wei. Petugas keamanan yang dikenal sebagai Kapten San melihat Liang datang, dan segera berkata dengan sangat sopan. Tuan Wei, karena mereka teman Anda, tolong bantu saya mendaftarkan informasi mereka. Berdasarkan peraturan JX Parmaceuticals, setiap pengunjung dari luar harus diakses oleh staf internal. Dan setiap karyawan penjemputan juga harus mendaftarkan informasi pengunjung dengan jujur. Yang nyaman untuk manajemen terpadu, bahkan Liang tidak terkecuali. Liang mengangguk, menatap mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum. Saya kenal Tuan Smith, dan 2 orang lainnya. Silakan tunjukkan dokumen pribadi kalian, dan saya akan mendaftar.
Ruslan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Wei." "Halo Tuan Wei, nama saya Ruslan Hu. Ini pacarku, Belina Shu. Kami adalah teman Linye, dia meminta kami untuk datang kepadamu." Liang tersenyum tipis dan berkata, "Aku tahu. Dia sudah meneleponku. Jangan khawatir, aku akan memenuhi apa yang dijanjikannya padamu." Ruslan dan Belina menangis bahagia. Di benak pasien kanker, status JX Pharmaceutical jauh lebih tinggi daripada Mayo Clinic. Diterimanya JX Pharmaceutical untuk uji klinis menunjukkan bahwa orang telah menyelesaikan putaran balik sebelum menuju gerbang neraka. James yang menggendong anak itu pun semakin gembira dan menangis terseduh-seduh. Dia menatap Liang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan malu. "Tuan Wei, terima kasih telah memberi Jimmy kesempatan ini. Mohon maafkan saya atas kesombongan dan ketidaktahuan saya di awal." Liang berkata sambil tersenyum, "Tuan Smith, orang yang ingin Anda ucapkan terima kasih bukanlah saya. Saya akan berbicara lebih detail kepada Anda nanti." Setelah itu, ia mengambil sertifikat yang diserahkan Ruslan dan Belina. Dan dibuat untuk mereka setelah mendaftar, dia berkata, "Silakan ikut denganku, aku akan menenangkan kalian sekarang." Mereka sangat gembira dan segera mengikuti Liang ke JX Pharmaceutical. Begitu Anda memasuki gerbang JX Pharmaceutical, Anda dapat melihat beberapa kendaraan komersial terparkir di pinggir jalan di dalam pintu. Liang menunjuk salah satu dari mereka dan berkata kepada ketiga orang itu, "JX Pharmaceutical saat ini mencakup wilayah yang sangat luas. Pusat uji klinis berikutnya berjarak 1,5 km dari pintu masuk, ayo kita ke sana dengan mobil." Beberapa orang mengangguk dan mengikuti Liang ke dalam kendaraan komersial. Pengemudi menyalakan mobil, dan Liang mulai memperkenalkan, "Setelah saya menerima telepon tadi, saya sudah mengatur tempat untuk uji klinis untuk Anda. Namun uji klinis kami terpisah untuk orang dewasa dan anak di bawah umur. Jadi Tuan Hu dan Nona Shu akan langsung ditempatkan di kelompok dewasa, yang terdiri dari 4 pasien dalam satu bangsal, dan kerabat tidak diperbolehkan untuk mengunjungi atau menemani mereka. Dan tim perawat kami sendiri akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan perawatan penting." Mereka buru-buru mengangguk. Bagi mereka, tidak penting apakah mereka memiliki anggota keluarga yang menemani. Yang penting mereka bisa saling menemani, itu sudah cukup. Liang menatap James lagi saat ini dan berkata, "Tuan Smith, kelompok remaja kami memiliki 2 pasien di satu bangsal, tetapi setiap pasien di bawah umur dapat didampingi oleh anggota keluarga untuk merawat mereka. Anda atau istri Anda bisa tinggal dan merawatnya. Tapi hanya 1 orang yang bisa menemaninya pada satu waktu. Jika Anda perlu mengganti orang yang bertanggung jawab, Anda perlu mendapatkan izin khusus dan mendaftar di luar pintu." James berkata tanpa ragu, "Aku akan menemaninya." Bab 5685. Liang dengan cepat mengatur ketiganya dengan tepat. Ruslan dan Belina ditempatkan di bangsal dewasa. Sementara Jimmy kecil ditempatkan di bangsal anak-anak. Di bawah bimbingan staf, James menyelesaikan prosedur rawat inap untuk putranya. Dan seluruh prosesnya seperti mimpi. Dia mengira putranya tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji klinis JX Pharmaceutical. Dan dia baru saja berdiskusi dengan istrinya apakah akan mengirim anaknya ke Amerika Serikat untuk perawatan rumah sakit. Namun dia tidak menyangka segalanya akan berubah dalam sekejap mata. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang pil pembaruan JX. James hanya punya satu pikiran saat itu, yaitu nyawa putranya, yang kali ini benar-benar terselamatkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menebak dalam hatinya, siapa yang diam-diam mempromosikan semua ini. Mungkinkah Tuan Linye yang kebetulan ditemui Ruslan benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti itu? Tepat saat dia tersesat beberapa saat, istrinya tiba-tiba menelepon. Baru pada saat itulah James ingat bahwa dia terlalu bersemangat dan lupa untuk mengimbangi istrinya dalam masalah sepenting itu. Jadi dia segera menghubungkan teleponnya, dan sebelum dia bisa berbicara, Jenny ditelepon tidak sabar untuk bertanya. "James, bagaimana kabarmu?" James berkata dengan gembira, "Jimmy sudah diterima oleh mereka. Saya baru saja menyelesaikan prosedur penerimaan untuk Jimmy. Dan ada basis uji klinis di dalam JX Pharmaceutical. Dan Jimmy dan aku ada di sini." Jenny berseru dengan gembira, "Benarkah?" "James, apa yang kamu katakan itu benar? Apa kamu bercanda? Kau tidak berbohong padaku, kan?" James berkata dengan nada yang sangat tegas, "Sayang,
Bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang hal sepenting itu? Jimmy sekarang sudah berada di ranjang rumah sakit, dokter sedang memeriksa Jimmy. Sambil berbicara, dia dengan cepat berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengirimimu video." Sebelum Jenny dapat menjawab, James menutup telepon dan mengirim panggilan video ke Jenny. Jenny juga langsung terhubung, dan segera dia melihat James berlari di koridor ruang rawat inap di layar telepon seluler. James mengganti kamera. Dia sudah berlari kembali ke bangsal Jimmy. Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat dua dokter melakukan pemeriksaan rinci terhadap Jimmy. Semua dokter ini adalah dokter yang direkrut oleh JX Pharmaceutical dari rumah sakit tumor besar. Tugas utama mereka di sini bukanlah merawat pasien, tetapi untuk menggunakan cara yang paling profesional untuk memantau penggunaan pil JX Renewing oleh setiap pasien. Perubahan fisik sebelum dan sesudah perawatan digunakan untuk mencatat kemanjuran spesifik pil JX Renewing. Melihat James kembali, seorang dokter berkata kepadanya, "Permisi, apakah Anda ayah Jimmy, Tuan Smith?" James mengangguk cepat dan berkata, "Baik, dokter, bagaimana keadaan anak saya sekarang?" Dokter berkata, "Saat ini, kondisi Jimmy tidak begitu baik. Semua aspek dirinya adalah tanda-tanda kanker terminal, tapi nyawanya tidak terancam. Kami baru saja mengambil darahnya dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan indeks kanker yang komprehensif, kami akan segera mengatur agar dia menjalani CT scan untuk melihat pembelahan sel kankernya saat ini." James bertanya dengan tidak sabar, "Maaf, kapan Anda bisa mulai memberikan pil JX Renewing untuk anak itu?" Dalam pandangan James, pil JX Renewing merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat menyelamatkan nyawa putranya saat ini. Sedangkan untuk pengambilan darah dan CT scan, semuanya hanyalah pemeriksaan kanker rutin dan tidak mempunyai efek terapeutik. Dokter juga memahami suasana hati James dan menjelaskan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Alasan kami ingin mengambil darah dan melakukan CT scan pada anak tersebut terutama untuk memahami kondisi fisik anak tersebut saat ia dirawat di rumah sakit, sehingga dapat dikaitkan juga dengan tindak lanjutnya. Sebagai acuan dan pembanding, kami sudah mengambil darah anak itu sebelum memberikan obatnya. Dan sekarang kami akan mengirim anak itu ke Departemen Radiologi. Dia akan minum 2 pil JX Renewing.